Itu wali Allah yang dijadiin gaya hidupnya kayak orang gila itu, dia itu ada unsur sengaja atau emang udah itu sih? Ya kalau ngomongin masalah rasa mah jangan ditanyain, itu ngomongnya sama dia. Sengaja nggak sengaja mah urusan itu nggak akan bisa kita tebak lah. Gimana sih pertanyaannya? Ya kan orang telanjang badan tuh dia gila tuh atau dia pura-pura gila tuh kan salah juga. Nggak bisa kita komentarin orang yang berada pada posisi itu. Ya, karena yang tahu tujuan dan niat adalah dia sendiri. Kita ngomentarin sesuatu yang ada dalam hati dia. Ya kita siapa? Ya itu bukan Tuhan kan kita mah. Lebih baik nggak usah ngomentarin yang begitu. Gitu. Nah itu juga sekaligus mempelajari bahwa kalau nanti di jalan kita ketemu sama orang-orang yang para ahli maksiat, ya jangan dulu suuzon. Artinya para ahli maksiat itu mungkin diantaranya itu ada yang menyimpan sesuatu niat untuk menjadi baik, ya karena manusia itu berubah-ubah. Jangankan per menit per detik lebih kan Anda sering bilang tuh lebih cepat dari detik itu bisa berubah. Hari itu dia bermaksiat, jangan-jangan pulang ke rumah dia langsung bertobat, kan gitu. Artinya nggak bisa kita langsung vonis buruk seseorang karena sebab satu pekerjaannya itu. Karena kita itu dikasih umur ya itu terus-terusan memerangi hawa nafsu. Nanti keluarnya gimana? Nah, lihat aja nanti di akhir hayatnya itu husnul khotimah atau su'ul khotimah, kan gitu doang. Seiringnya berjalan waktu ya intinya di akhir itu ya. Iya. Jadi hidup itu tentang mikirin kita, bukan mikirin orang lain. Intinya itu sih. Makanya susah kita mempelajari ilmu-ilmu kewalian kalau masih menilai orang gitu. Jangankan menilai orang, kita punya murid terus kita bilang murid kita nggak mau ngajar gara-gara nggak dibayar, itu pun udah suuzon. Kita ngomong sama murid kita sendiri, ente nggak mau ngajar karena nggak mau dibayar ya kan, udah pastilah gitu. Itu udah salah pasti si murid juga ngerasa sakit gitu ya karena bukan ranah kita untuk ngomentarin apa yang ada dalam hati dia. Cukup yang sudah terjadi aja. Ya, si Febri kentut tiba-tiba. Febri kentut ya. Nah, jangan lagi ente bilang ini masalah hati Om Amril, kata Febri. Om Amril nggak tahu apaan. Saya kentut atau enggak tadi bunyinya. Oh iya. Coba kalau kentut ada bunyi ada bau, kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin dia bohong kayak gitu. Kayak nggak usah ngomongin si Febri juga, nggak usah ngomongin ini masalah hati apaan, udah bau udah keluar gitu. Johir lagi sih. Iya, cukup kita ngomentarin yang udah keluar, yang udah menjadi takdir. Yang kodok mah urusan Allah. Ya. Yang ada dalam hati manusia itu juga urusan dia. Gitu. Sehingga kenapa kita nggak bisa mengomentari orang yang ahli maksiat? Boleh bisa jadi kita juga nanti jadi ahli maksiat. Kita sebagai posisi ahli maksiat, ya kan, pengen berusaha menjadi baik. Terus kata orang yang lagi baik katanya, lu mah ahli maksiat, gak pantas jadi orang baik. Sakit hati kita digituin. Nah kalau kita posisinya katanya dia orang baik, terus bilang sama yang baru mau berbuat baik kayak gitu, lu mah ahli maksiat, sakit kan.
Ya, jadi berusaha selalu untuk memposisikan diri sebagai orang yang dizolimi dan orang yang terzolimi. Gimana rasanya? Kalau udah tahu rasanya, pasti kita nggak bakalan juga ngasih rasa itu kepada orang lain. Kalau ente cinta sesama makhluk, kan gitu. Nih, masalah anak yatim, kalau anak yatim itu emang kebanyakan bandel ya? Anak yatim kebanyakan bandel karena iya, kalau tadi pertanyaannya kalau anak yatim itu kebanyakan bandel. Mungkin iya, mayoritas iya. Karena dia kan kehilangan bapaknya ya. Jadi kurang kasih sayang. Sehingga kurang perhatian. Ketika anak kurang perhatian dari orang tua, dia akan melakukan sesuatu kelakuan yang dia mau. Kalau dia dekat sama orang ahli maksiat, dia menjadi pelaku maksiat. Kalau dia dekat dengan ahli Allah, dia akan menjadi orang baik. Itulah anak yatim. Gitu. Iya. Ya, karena kurang perhatiannya orang tua. Ya bersyukurlah anak yatim yang dekat dengan ahli Allah. Karena yang ditampilkan di hadapan dia adalah kelakuan ataupun perilaku ataupun ucapan para ahli Allah, sehingga nggak ada jalan setan buat masuk ke dalam diri dia untuk memperagakan kelakuan setan gitu. Tapi kalau pondasinya masih rapuh dan dia bertemu sama para ahli maksiat dan kira-kiranya itu belum dilakuin sama dia itu akan jadi penasaran. Karena nggak ada yang ngasih tahu bahwa itu adalah bahaya ataupun bisa bikin lu jelek gitu kan. Akhirnya kan dia mencoba-coba. Cimeng dicoba gitu. Ganja dicoba. Ya, lem ibon dicoba kayak gitu. Udah nyium bau, udah kayak gitu. Teh kotok kali dicoba. Ya kan? Ya itu. Ya, sifat manusia selalu ingin mencoba. Ya. Jadi kalau mayoritas bandel ya mungkin iya, ditambah lagi karena kurangnya ahli Allah di sekitar dia sehingga dia jadi bandel. Nah, bagaimana sama anak yatim yang jarang keluar, dia kurang sosialisasi gitu sama temen, lebih banyak murung di kamar. Maksudnya bagaimana Iya, lebih banyak murung di rumah, di kamar, lebih sibuk sama HP. Sosialisasi itu kan penting karena kita itu makhluk sosial. Ya enggak kepada anak yatim aja, kepada semua juga, sebab ente kan mati nggak bisa ngubur sendiri gitu. Sering-seringlah ente berkomunikasi keluar, jauhinlah handphone, sesekali aja handphone mah. Sebab kalau ente punya kesusahan, itu temen ente yang di game tuh biar kata ente, woi gue lagi susah gitu. Nah, kata yang main game ya, bodo amat. Justru. Aku kirim ini dah, lope, ya kan. Semoga kesusahanmu cepat terselesaikan, amin. Gitu. Update status, sini lagi susah nih, ya kan. Terus udah kita aminin aja, amin, udah selesai. Ya, semoga cepat selesai ya masa lalu kayak gitu. Terus ente murung dengan masalah ente. Dan mirisnya lagi yang kalau ane lihat orang itu demen gitu, cuman digituin doang. Tapi kalau kata ane mah yakin dalam hati dia itu miris juga. Saya gue cuma diginiin doang gitu. Ya kan, orang ngasih ucapan, 100 orang ngasih ucapan, sama 1 orang datang ke rumahnya
kan beda. Dia akan lebih senang kepada siapa yuk? Yang datang. 100 ucapan walaupun bagus kata-katanya ya, yang aneh tahu udah copy paste dah, pokoknya ente cari-cari lah. Semoga tinggal dikirim blok ya kan, kayak ucapan Idul Fitri aja ya kan. Pantunnya jago-jago banget, tapi pantunnya dari tahun kemarin itu ya. Aneh sampai lupa satu aja. pantun Idul Fitri itu apa namanya, banyak dah pokoknya ya pantun. Kalau udah zamannya udah masuk Idul Fitri ya udah banyak lah itu. Kita udah ngeliatnya udah bosen ya. Kayak gitu. Semua ya gitu. Ya, makanya nih udah kasih baik selamat Idul Fitri udah gitu. Tapi udah pada jago-jago kata-katanya, tinggal di copy paste doang. Sekarang kan ente hidup di zaman copy paste. Ucapan yang kayak gitu copy paste. Ya, penuh dengan penyakit. Kalau bagi aneh mah penuh dengan sesuatu yang diumbar-umbar seolah-olah ente tuh jago gitu, padahal copy paste. Ya kan, diumbar-umbar padahal copy paste. Sekarang mah serba gampang, dicomot-comot, kalam-kalam ulama tinggal comot. Ya kan, jadiin status, alim ulama tuh bagus. Karena statusnya apa, ngambil dari ucapan Buya Yahya gitu, cuman Buya Yahyanya dihilangin, gitu. Terus ini, ya kan, ya itulah. Padahal kalau ente mau lagi tafakur aja, tafakurin, udah keluarkan unek-unek ente apa yang menjadi kebaikan, catat aja di status itu, tanpa harus melihat copy paste. Harusnya kan ente mempelajari para ulama itu, kemudian menyimpulkan kesimpulan hari ini nih ada hikmahnya nih. Sabar ya adalah kunci keberhasilan. Nah, ente karena itu kan kalimatnya umum, tapi karena ente mengalaminya sehingga jadi beda, lebih luas lagi. Bukan cuma hidup itu bukan cuma sekedar copy paste, tapi apa yang ente alami, apa yang ente rasa, catat di situ. Itu kayaknya lebih bagus dibanding ente copy paste tapi ente nggak ngalamin, nggak ngerti, nggak ngerasain. Kata-katanya mah udah bagus banget ya, para alim ulama ente kumpulin kata-katanya. Cuman karena copy paste dan ente nggak merasa, ya jadinya gimana ya? Iya, jadi begitu ya. Sekarang mah kan orang yang kelihatannya baru masuk Islam ataupun baru hijrah kan, kata-katanya luar biasa gitu. Tapi kan orang sekarang juga udah tahu, paling juga copy paste gitu kan, udah ya, umum lah. Ane mah tahu lah siapa dia begitu. Akhirnya tiba-tiba misalnya Beduk mengutip kata dari Jalaluddin Rumi, kan tahu kapasitas Beduk misalnya. Paling si Beduk mah paling copy paste. Duk lu copy paste, iya kayak gitu. Jadi bagusnya itu yang natural dalam hati. Apa yang tertangkap dalam hati berupa kebaikan keluarin. Gitu. Aneh tuh udah mempelajari itu lama tuh. Ente lihat dah status YouTube status Facebook aneh yang dulu-dulu. Itu aneh tulis sendiri tuh. Apa yang ada dalam hati aneh gitu. Karena apa yang pernah aneh alami dalam habis taklim, ada kesimpulan ini aneh catat. Itu aneh belajar apa ya? Belajar menceritakan apa yang ada dalam hati hari itu. Gitu. Terus aneh ceritain. Sehingga aneh sekarang ngajar apa yang ada posisi hati aneh begitu, yang ngajarnya begitu. Walaupun aneh ngajar itu aja, pembahasannya judulnya itu, tapi nanti ngebahasnya pasti rada beda karena kondisinya beda. Mungkin tahun kemarin musim panas, mungkin sekarang musim dingin, kayak gitu. Artinya beda. Aneh sering gitu. Jadi itu kalau buat aneh menghidupkan hati gitu. Untuk apa adanya sesuai hati. Jangan mencomot-comot kata-kata orang yang bagus-bagus terus ente jadiin status ataupun ucapan
seolah bagus tapi bukan hasil ente, kan gimana? Ente nilai bagus nyontek kan kagak demen. Ente dapat nilai bagus tapi hasil nyontek gimana rasanya? Biasa aja. Tapi ketika ente dapat nilai bagus hasil sendiri, luar biasa. Gitu. Pernah nih aneh sesuatu nulis nih, terus kata teman aneh, itu lu dari kitab ini ya? Enggak. Aneh aja belum pernah belajar kitab itu. Iya, itu aneh pernah lihat tuh di kitab itu. Syekh itu ngomong begitu. Tuh. Kok bisa Syekh itu ngomong kayak gitu? Aneh padahal nulis sesuai hati aneh. Pernah kayak gitu, sering. Ada yang ngomong langsung, yang lu omongin tuh dari kitab ini ya? Padahal aneh nggak dari kitab, aneh dari hati aneh nih. Hari itu pengen nulis itu gitu. Nah, sehingga nih ketika aneh sekarang ngebaca kitab, yang aneh takutnya dibilang bodo amat lah, dibilang ria temen ini ya. Ketika aneh baca kitab itu mewakili perasaan aneh gitu. Nyambung. Perasaan ulama ternyata perasaan ulama begini juga ya. Luar biasa. Apalagi aneh ngebaca kitab tasawuf tuh. Itu kayak mewakili perasaan aneh juga. Jadinya aneh resep gitu, tau gak? Kalau ente kan ketemu film yang sesuai sama perasaan ente kan ente, ini film ini bagus, mantep nih. Iya kan? Iya, ditampol juga diem aja dia. Urusan apaan juga diem. Sebab itu resep. Udah ya kan, aneh masuk nih. Sama aneh ketika ngelihat kitab nih, ini dia kata-katanya sama kayak perasaan aneh ya. Jadi demen gitu. Berarti ini tahu nih. Kita mempelajarinya juga demen, makanya sampai sekarang masih ngajar ya begitu karena resep gitu. Ternyata para ulama dulu memang mewakili perasaan aneh gitu. Tapi kan ulama mah dulu hidupnya jauh sebelum aneh lahir dia udah ada, berarti dia jauh jadi lebih orang baik duluan gitu. Aneh mah orang belakangan di sininya. Gitu. Nah, ketika ada pemikiran dan perasaan aneh yang aneh pernah ungkapkan tersebut ada di dalam kitab, aneh jadi makin hakul yakin. Sebab perasaan aneh sudah diwakili sama salah satu ulama yang dalam kitab itu. Aneh jadi makin pede dong. Gua nggak pernah ragu lagi bahwa ini adalah kebaikan gitu. Ya kan? Tapi ketika ente punya satu pemikiran, nggak ada satupun ulama di dalam kitab ataupun ustadz ya kan kiai yang ente temui nggak sama dengan pandangan, terus ente masih mangker aja, itu mah bukan ilmu, keras kepala batu ya kan, karku gitu ya. Dan nggak akan menjadi suatu kesenangan. Kenapa? Karena kagak ada yang sama sama ente, tapi ente dikasih kesenangan sama setan. Tetaplah seperti ini, ya kan? Keraslah kepala ente. Ya, dikasih senang-senang sama setan. Ente itu paling benar dan paling bagus. Yang lainnya blow on, bego, tolong katanya. Gitu. Terusin. Lanjutkan. Habis itu jadi nabi baru dia. Ya, kita bawa ke sumber tua aja, cor. Ngilangin satu orang yang kayak gitu kan bagus ya kan, daripada banyak yang tersesat ya kan. Kita mah tahu sendiri di Indonesia ya, jangankan nabi baru, apaan aja yang baru, malaikat baru juga ada aja pengikutnya ya kan. Mumpung dia belum ada pengikutnya ya kita tutup di sumber tua ya. Itu salah satu bentuk kebaikan kita gitu, walaupun dia teriak-teriak. Apa belajar harus bernasab? Belajar harus bernasab. Ya haruslah bernasab. Wajib itu. Wajib, sebab kan ente harus mengikuti ajaran Rasulullah. Kalau ente nggak mengikuti ajaran Rasulullah, itu mau ngikutin siapa? Baik, kita harus tahu guru-guru di guru ini harus tahu. Harus tahu. Janganlah belajar kepada guru yang nggak belajar sama guru lagi. Kadang kita harus belajar
ilmunya Rasulullah. Berarti belajar ilmu Rasulullah berarti kan diturunin dong. Carilah yang bernasab sampai Rasulullah, kan begitu. Supaya sama pemahamannya. Makanya aneh mah cuma orang bodoh mengungkapkan apa yang menjadi paham guru aneh. Mungkin yang pintar guru aneh, tapi kata guru aneh katanya dia bodoh, yang pintar adalah gurunya dia. Ya udahlah, aneh berlindung sama guru aneh berlindung sama gurunya. Terusan aja berlindung. Ya mudah-mudahan sanatnya sampai Rasulullah. Amin amin ya Allah. Sampai gitu. Kalau untuk sanat aneh pernah dikasih sama kakek aneh kan, ya memang sampai Rasulullah, tapi nggak tahu orangnya malah. Kalender kan? Iya, tapi kan nggak tahu orangnya malah gitu. Manusia kan bisa berubah-berubah. Ya dia dikasih ajaran Rasulullah, tapi kelakuannya setan kan bisa aja. Gitu. Artinya ya dia belajar kepada guru yang bersanad Rasulullah bagus, tapi jaminan menjadi orang baik kan enggak. Ya, jaminan menjadi orang baik kan enggak juga. Tetap setan mah bisa masuk kemana aja. Ya, jangan bangga diri ente. Aneh mah enggak bakalan kesesat, sebab aneh belajar sama guru yang bersanad kepada Rasulullah. Sombong ente tuh tersesat ente bilang. Menganggap orang lain sesat padahal ente sesat dengan kesombongannya. Ya, jangan sampai belajar dengan guru yang bersanad jadi alasan ente untuk sombong diri atau sombong amat. Sombong. Gimana ngedidik, bukan ngedidik siapa, cara didik, ya didik ya, didik yang benar buat Didik siapa? anak yatim itu tuh aneh-aneh. Ya ente jadi ahli Allah, udah ane bilang tadi. Ente jadi ahli Allah. Manusia itu kadang-kadang nggak dengar ucapan, tapi dia ngelihat figur. Kalau ente figur yang paling dekat dengan dia dan ente melakukan sesuatu yang menjadi yang disebut takwa lah ya, takwa, insya Allah dia akan mengikuti. Dan jangan terlalu sering ngomelin, jangan terlalu sering ya ngomel ya ataupun gentap. Bayi-bayin aja, sering ngasih duit. Ente sering ngasih duit, nggak pernah marah. Terus tapi ente kelakuan kayak ahli Allah, ngikut ya, ngikut sama orang yang baik aja, selesai. Dia nggak bakalan ngikutin sama orang yang ngomel-ngomel. Ya, aneh kan gitu caranya. Ya, aneh nggak pernah nyuruh nih. Ya, mertua aneh kalau nyuruh anaknya kan adik iparannya teriak-teriak gitu, karena aneh mah sering ngasih duit sama adik ipar kan. Contohnya ini mah ya, tip sholat belum, sholat ayo gitu. Ya kalau juga mertua aneh mah berteriak-teriak katanya, bibi sholat katanya. Dia mah aja, dia mangkar masih main-main. Iya masih main. Aneh tahu dia sama emaknya mangker itu. Coba aneh aja gitu. Tip sholat yuk, ayo. Kata gue gampang banget. Artinya kalau anak kecil itu selalu ente kasih duit buat jajan, pasti dia seneng. Nah itulah modal kesenangan itu ente simpen, pakai untuk menyuruh dia ibadah. Jangan buang tenaga ente buat ngomelin dia. Jangan buang tenaga ente buat ya sering ngomel-ngomel. Percuma anak kecil mah. Tapi menurut Ustaz nih, kalau ngasih duit terus buat sholat gimana? Ngasih duit buat sholat sih gimana? Iya kayak nyuruh sholat tapi kasih duit gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau anak kecil mah. Ya
Ya tergantung kekuatan ente. Kalau ente sanggup ceban 1 kali sholat apa-apa. Demen dia. Gocap, sehari gocap. Iya bener. Nggak apa ya. 2.000. Nggak apa-apa dah. Ya iyalah, maksudnya nggak masalah anak kecil mah. Anak kecil. Tapi bagaimana kalau dia udah balik? Apa masih dikatakan anak kecil? Baru balik. Ya baru balik mah masih lah anak kecil. Sebelum dia menikah mah masih dibilang anak kecil. Kalau laki kan sampai dia bekerja nyari duit sendiri, ya kan, itu masih dalam perlindungan. Jadi ya terus aja tampilin sesuatu yang bagus. Aneh mah jarang pakai kekerasan sih kalau sama anak kecil. Kasih duit aja udah, ya seneng dia. Nah kesenangan itu simpen aja sampai nanti nggak ada orang yang mampu nyuruh dia ataupun ngajak dia. Ente lah yang ajak dia, pastilah dia paham ya, karena akan tersimpan di memori dia waktu-waktu ente ngasih duit sama dia, waktu-waktu dia susah nggak ada duit terus ente kasih. Nah, tersimpan di memori anak kecil itu. Ente pun juga sama pasti, sampai sekarang pasti ada yang ente inget dulu waktu kecil gue sering dikasih duit sama dia nggak pernah ngomelin gue. Nah coba ada pertanyaannya sama ente, ketika ente diminta bantuan apa sama dia, apakah ente berani nolak? Sulit. Kenapa nggak ente tafakur ke situ? Ya kan? Simpel berarti anak kecil itu. Gimana caranya? Cuma kalau dia suatu saat meminta sesuatu yang menjadi keburukan, jangan dikasih. Contoh misalnya game, ya dia minta beliin handphone, diemin aja, cuekin aja, nggak usah diomelin. Enggak lah, kalau handphone mah kayak gitu. Nanti lihat itu keburukan gitu. Nih gua kasih goceng nih buat jajan lu. Kalau handphone mah enggak lah, gitu aja, nggak usah ngomel-ngomel. Dia nggak belum ngerti diomel-omelin.